Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah ya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kadang-kadang nih jujur aja ya, kita tuh sibuk diri kita itu memperbaiki hubungan antara kita dengan saudara, teman, tetangga. Tapi kita lupa suka memperbaiki diri kita kepada Allah. Beriman kepada Allah. Padahal selama ini yang ngasih nikmat siapa Bu? Yang ngasih rezeki, yang ngasih kesehatan. Tapi kok kita suka lupa ya? Kenapa ya? Nah ini Masya Allah nih, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki. Hari ini kita bahas nih di Islam Itu Indah. Buat yang di rumah yuk siapin catatannya ya, mudah-mudahan biar bisa diingat-ingat terus nih. Apa sih temanya? Temanya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Alhamdulillah. Jamaah. Tepuk tangan dong buat jamaah kita dari Sukabumi. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah. Kita undang Habib nih. Bib, izin Bib boleh maju ke depan. Masya Allah. Bib, mau nanya nih Bib, bener gak ya kalau kita memiliki hubungan baik dengan saudara atau kerabat, yang pertama kali harus diperbaiki sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah. Dan bener gak sih dengan memulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka akan memperbaiki hubungan dengan saudara ataupun dengan kerabat ataupun dengan siapapun. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Yang alhamdulillah penonton di rumah habis sholat subuh langsung menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah penonton yang di rumah dan di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Rabbal. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya, saudaranya, temannya, apalagi dengan istrinya atau dengan suaminya. Ketika seorang hamba tersebut menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, membasahi lisannya dengan nama-nama Allah, membasahi lisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan bentuk minta ampunan kepada Allah, beristighfar, maka sesungguhnya hamba tersebut berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baik kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa. Allah itu yang memiliki alam semesta. Allah itu adalah Tuhan. Kita makhluk ciptaannya. Kapanpun, dimanapun, kalau Allah mau cabut kenikmatan yang kita miliki, maka dengan mudah Allah cabut. Kalau Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia atau hamba tersebut dalam kehancuran, hancur dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut sukses, sukses dia. Kalau Allah menginginkan hamba tersebut berada dalam keberhasilan, kemapanan, kemampuan, rezekinya, hartanya, kebahagiaan dan lain sebagainya, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hubungan kepada Allah dijaga, hubungan kepada manusia yang lain maka dimudahkan. Dikasih kebaikan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan rasa hormat, penuh dengan rasa tahriman, ta'ziman, mahabbah, cinta, kasih sayang, memuliakan dan menyayangi daripada yang kecilnya ataupun yang besarnya. Ini adalah bentuk hubungan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kepada Allah rusak, hubungan kepada Allah hancur,
maka Allah pun akan perlahan-lahan menghancurkan hubungan kepada manusia yang lainnya. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Ulah daripada perbuatan manusia tersebut. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau kasih lihat sebuah video tayangan yang sempat viral juga ya. Lagi keluarga makan bersama, tiba-tiba dilempar sendal oleh tetangga. Saya pengen lihat tetangganya yang mana nih, coba nih kita lihat tayangannya. Viral keluarga makan bersama tiba-tiba dilempar sandal oleh tetangga gegara berisik. Tengah ramai detik-detik acara makan bubar saat tetangga di samping rumah tiba-tiba diduga melempar sandal. Nah ini rata-rata nih kita nih hanya fokus memperbaiki tadi seperti apa yang kita bilang di awal. Iya. Memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, Iya. orang tua, kerabat. Nah tapi kita tuh lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Bunda? Mohon izin Baik, penjelasannya terima kasih, Fadol, Mas Fadli. silakan Mohon izin Bunda. Habib Usman, mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin guru-guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru animatillah. Pagi hari ini kita semua berada di sini di Islam itu Indah Trans TV. Luar biasa bahwa kita melihat tayangan tadi memang itu ada faktor-faktor yang menjadikan kita kaget ya Bu ya. Lagi makan tiba-tiba dilempar, kaget apa enggak? Kaget. Nah ya, subhanallah di pagi hari ini mari kita sama-sama merenung. Dan ini adalah nasihat untuk diri kita. Bahwa ketika kita berhubungan dengan Allah harus dijaga. Utamakan hubungan kita dengan Allah. Walaupun kita sudah menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan keluarga. Tapi yang paling utama adalah hubungan kita dengan Allah. Ini ada kecerdasan. Seseorang yang mampu melakukan perbuatan yang baik dengan spontan, dengan tanpa ada tuntutan, dengan tanpa beban. Dia cerdas mengatur waktunya, dia cerdas mengatur apa yang bisa dilakukannya hari ini. Terutama mengatur kita sholat tepat waktu itu merupakan cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana caranya? Maka kita harus cerdas. Kemudian bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan sering membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita rajin membaca ayat suci Al-Quran, tingkatkan lagi kualitasnya dengan melihat apa terjemahnya. Lihat lagi apa isi kandungan Al-Qurannya. Maka petunjuk dari Al-Quran kita bisa amalkan. Dan dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kita bisa menjaga diri, bisa mengerem diri. Keperbuatan yang tadi dilakukan itu perbuatan tidak baik bagi orang yang beriman. Mengetahui itu larangan dari Allah, kita tidak akan melakukan. Ya. Tapi kalau kita jarang membaca suci Al-Quran, tidak tersentuh hati kita, melakukan hal yang tidak baik, merupakan sesuatu yang dianggap biasa, itu hati-hati. Jaga hubungan kita dengan Allah, juga jaga dengan hubungan manusia. Manusia kalau kita baik, kemudian kita selalu silaturahmi, maka itu menjaga hablum minallah, hablum minannas. Kalau misalkan kita cerdas, bagaimana cara kita menjadikan diri kita itu siapa, tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau kita baik kepada Allah, niscaya keberkahan akan kita dapatkan. Betul apa tidak? Betul. Tapi kalau kita tidak baik kepada Allah, hubungan kita tidak dijaga, Masya lah itu Allah. tuh. Bisa terjadi hal seperti Bener. itu. Bunda jazakillah Sama-sama. khairan kasiran, tepuk tangan Ya. buat Bunda Tuti atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jamaah. Yeay. Saya mau panggil Ustadz Maulana, boleh Bu? Yang ganteng, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana yang ganteng. Duren Aku sawit. malu. Iya, duda keren Aku sarang duit. malu. Kenapa? Ada lebih ganteng. Oh, Masya Allah, nggak apa-apa. Ustadz, ini saya mau nanya nih izin ya. Ketika Apa? mulai mimpi buruk ya, terus rumah ada orang yang bilang terasa sumpah. Orang nih bukan saya, orang yang cerita ya. Dijauhi oleh teman-teman, udah mencoba mencari rezeki terus kemana-mana ternyata masih kekurangan aja. Nah katanya nih saya pernah denger nih ya. Saya bilang langkah awal itu kalau nggak salah saya pernah dengar itu adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara sholat taubat. Bener gak sih Ustadz? That's right. Tetapi saya nggak bisa ngejabarinnya. Mohon ini penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Baik. Berbicara tentang memperbaiki hubungan diawali dengan apa? Salat taubat. Muhasabah. 1, 2, 3. Muhasabah. Caranya
Ada yang masih lagi, pengen lagi. Caranya, ingat dosa. Ingat dosa. Ingat dosa. Ingat dosa ya? Dosa diingat. Supaya tidak diulang. Apa sampai di situ? Tidak. Mohon ampun. Mohon ampun. Jamaah. Bisa minta tolong. Bisa. Minta ampun. Kayak minta arahan. Apa itu? Naik mobil. Pakai aplikasi itu. Oh, GPS. Iya, GPS. Iya. Supaya apa? Tidak nyasar. Benar. Itu mau ampun minta arahan. Kapan salah keluar jalur tol, susah baliknya. Makanya minta arahan. Itu maksud daripada mohon ampun. Ada lagi. Apa itu? Taubat. Dan taubat yang terbaik, kalau bisa sekalian salat sunat, taubat. Supaya tidak betul-betul tidak mengulangi lagi. Masya Allah. Karena setelah salat sunat taubat, ada bentuk perjanjian. Caranya? Caranya setelahnya itu di sujud terakhir kita berkata, kalau ku angkat kepalaku tidak akan kuulangi lagi dosa itu. Niatnya? Niatnya saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Masya Allah. Waktunya? Paling bagus habis maghrib dan di waktu tahajud. Oh Masya Allah. Ada lagi, jawab pertanyaan dari jamaah. Sini dulu bener. Nih Ustadz ya. Ada pertanyaan dari @Rudi Sabilah 63. Ya. Sabelillah ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memperbaiki hubungan sama dengan Allah, hubungan dengan Allah sama ribetnya dengan memperbaiki hubungan dengan mantan? Astagfirullahaladzim. Ini nih dengerin semuanya. Jangan pernah samakan Allah, hubungan kita dengan Allah dengan pasangan itu apa? Mantan. Mantan. Iya. Tidak akan sama bro. Iya, saya takut kena pentung. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya jamaah ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lagi masuk.